Alam penggemar petualangan lintas dimensi. Jika kamu seorang pecinta film Marvel, tentu tak bisa melewatkan sensasi dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dalam kisah yang penuh keajaiban ini, kita dihadapkan pada konsep menakjubkan. Apa yang terjadi di alam mimpi kita bisa menjadi kenyataan di dimensi lain. Namun, jangan dikira hal ini hanya fantasi belaka, karena di balik tirai spektakuler itu tersembunyi fenomena fisika kuantum yang menjelajahi batas-batas realitas itu sendiri. Ayo kita telusuri bersama misteri di balik tirai multiverse dan ungkap segala keajaiban fisika kuantum. Kehidupan sehari-hari, ketika kita melempar bola ke dinding, bola tersebut akan memantul kembali. Namun dalam fisika kuantum, hal ini tidak selalu terjadi. Jika ada penghalang yang menghalangi partikel, seperti elektron, maka partikel tersebut tidak akan memantul dan berakhir di sisi lain penghalang. Satu-satunya cara bagi partikel tersebut adalah dengan mengitari atau menerobos penghalang tersebut. Teori klasik, partikel tidak mungkin melewati penghalang. Namun dalam fisika kuantum, jika semuanya diperkecil ke skala yang lebih kecil, partikel dapat melewati penghalang tersebut. Fenomena ini disebut penerowongan kuantum. Pada skala kuantum, partikel seperti foton dapat menembus penghalang yang sulit ditembus, hingga tidak masalah seberapa sulitnya penghalang tersebut. Selalu ada kemungkinan bahwa partikel akan berakhir di sisi lain ketika diukur, asalkan penghalangannya cukup tipis. Percobaan, kita menggunakan foton sebagai partikel dan permukaan reflektif sebagai penghalang yang tidak bisa ditembus. Batas antara air dan udara dapat bertindak seperti cermin yang memantulkan cahaya. Hal ini disebabkan perbedaan indeks bias antara air dan udara. Ketika cahaya dari air mengenai sudut tertentu, cahaya tersebut hanya terpantul kembali ke dalam air dan tidak keluar. Fenomena ini disebut refleksi internal total. Contoh sederhana dari refleksi internal total adalah saat melihat ke dalam segelas air. Jika Anda memegang gelas ke samping, Anda dapat melihat objek di sisi lain gelas. Namun jika Anda memutar gelas ke atas, objek di luar gelas tidak terlihat. Ini karena batas antara air dan udara bertindak seperti penghalang yang tidak membiarkan cahaya melewati. Ini juga berlaku untuk kabel serat optik yang digunakan dalam komunikasi. Cahaya dalam kabel serat optik dapat mengalami refleksi internal total, sehingga dapat dikirimkan dengan sangat sedikit kehilangan sinyal. Terowongan kuantum juga dapat diamati dengan menggunakan laser dan benda seperti jeli atau air mengalir. Dengan membuat batas udara atau penghalang yang sangat tipis, cahaya dapat menembus batas tersebut dan terlihat di sisi lain. Foton, elektron juga dapat mengalami penerowongan kuantum. Namun dalam hal ini sulit untuk ditunjukkan dalam percobaan, karena panjang gelombang elektron lebih kecil daripada foton. Dalam industri semikonduktor, fenomena ini dapat menjadi masalah ketika ada bahan non-konduktif di antara dua konduktor. Beberapa elektron masih dapat melewati bahan non-konduktif tersebut, meskipun seharusnya tidak bisa. Kalau kalian ingat bahwasanya teori ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Menurut kalian, teori manakah yang kalian percayai? Renungkan kembali apa yang sudah kalian pelajari. Semua yang diyakini kembali pada diri kalian masing-masing. Oleh karena itu, topik ini masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa.